Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semangat pagi, sahabat semua, rumah inspirasi dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya, Andito, yang akan menemani perjalanan belajar sahabat semua mengupas dan membahas materi-materi di rumah inspirasi agar dapat lebih bermanfaat dan bisa diaplikasikan secara praktis di keluarga masing-masing. Bersama saya sudah hadir nih, Kak Nur. Halo Kak Nur. Halo, selamat siang teman-teman. Kak Nur sehat siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Nah, ya syukurlah bersama Kak Nur kita akan belajar bersama dan berbagi seputar materi-materi dari Rumah Inspirasi yang akan kita bahas bersama. Nah, sebelum kita buka sesi sharing dan diskusi siang hari ini, silakan ya Kak Nur untuk menyampaikan apa tujuan dan program dari ruang berbagi homeschooling usia sekolah ini dan materi-materi apa yang akan kita bahaskan bersama di siang hari ini. Dipersilakan Kak. Ya, baik Kak Andito, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan saya Nur, ibu dari 3 anak. Oji usia 14 tahun, Yanti usia 12 tahun, dan sekarang nambah bayi satu lagi usia 18 hari. Izinkan saya siang ini menjadi teman berbagi sharing dalam tema homeschooling usia sekolah terutama untuk teman-teman yang memiliki anak usia sekolah. Posisi saya di sini seperti biasa bukan sebagai narasumber, melainkan sebagai sahabat dan teman belajar dari materi-materi yang ada di kelas homeschooling usia sekolah Rumah Inspirasi. Melanjutkan perbincangan dan aspirasi yang dibicarakan dalam grup WhatsApp pemulai homeschooling usia sekolah, siang ini kita akan membahas mengenai peranan pasangan dalam homeschooling. Jadi, apakah pasangan harus terlibat dalam proses homeschooling? Jika demikian pertanyaannya, tentu dalam homeschooling tidak ada keharusan, maka jawabannya adalah boleh. Pasangan boleh terlibat, boleh tidak terlibat dalam proses homeschooling. Loh, kok bisa begitu? Tentu saja dalam memulai homeschooling akan sangat ideal dan memudahkan apabila visi dan rencana untuk homeschooling itu datang dan disepakati bersama oleh suami dan istri. Artinya untuk memulai pendidikan berbasis keluarga ini, suami dan istri sudah sama-sama siap untuk sama-sama siap untuk menjalaninya bersama-sama, karena dalam menjalani homeschooling niscaya akan muncul satu demi satu tantangan yang akan lebih mudah dijalani bila dihadapi bersama dengan pasangan. Dalam kenyataannya, ternyata tidak semua keluarga homeschooling dimulai dari pasangan suami istri yang satu visi. Sangat bisa idenya datang dari suami saja atau istri saja terlebih dahulu, dan dalam prosesnya tidak selalu suami atau istri akan langsung mendukung proses homeschooling. Pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti bagaimana nanti ijazahnya, bagaimana nanti kurikulumnya, apakah orang tua bisa mengajari anak, bagaimana nanti anak akan bersosialisasi, apakah orang tua punya waktu dan kesiapan untuk menemani anak selama 24 jam, aku jawab apa nanti kalau ditanya oleh keluarga besar kalau anak tidak sekolah. Pertanyaan-pertanyaan ini yang perlu disiapkan jawabannya, terutama dari pihak suami atau istri yang ingin menerapkan homeschooling bagi anak-anaknya. Saat homeschooling sudah disepakati, tentu itu baru sebuah awal perjalanan karena tantangan yang sesungguhnya justru akan hadir di dalam keseharian. Oleh karena itu, di dalam kesempatan ruang berbagi kali ini, yuk kita sama-sama berbagi cerita seputar bagaimana peranan dan sejauh apa keterlibatan pasangan dalam menjalani keseharian homeschooling. Karena ada cerita mengenai istri yang semangat untuk homeschooling, lalu karena suami bekerja, maka istri sudah menetapkan peranan suami adalah menemani anak bermain pada waktu libur kerja atau weekend. Untuk keseharian proses homeschooling, suami tidak boleh komentar. Ada juga suami yang semangat untuk homeschooling, lalu meminta agar istri yang mempelajari bagaimana homeschooling itu. Untuk cerita ini ada yang berhasil, ada juga yang cukup berjuang untuk mewujudkan visi homeschoolingnya karena yang menginginkan suami, namun meminta istri yang menjalankannya. Nah, bagaimana peran atau keterlibatan pasangan dalam keseharian homeschooling sahabat semua? Yuk kita sama-sama berbagi cerita untuk siang hari ini, karena sebanyak keluarga homeschooling, sebanyak itu pula keunikan cerita dan keseharian homeschooling yang bisa menjadi inspirasi kita semua. Demikian sedikit pengantar sebelum kita memulai sharing homeschooling usia sekolah pada siang hari ini. Saya kembalikan lagi pada Kak Dito sebagai moderator pada siang hari ini. Silakan Kak Dito.
Oke, aplaus dulu dong buat kita semua, Kak Nur yang sudah menyampaikan pengantarnya. Dan ini sudah ada 25 partisipan nih Kak Nur siang-siang ini. Luar biasa nih ya, semangat Mantap. belajarnya teman-teman semua. Terima kasih teman-teman sudah berkenan meluangkan waktu untuk kita sama-sama berbagi. Sekali lagi ini adalah ruang berbagi. Jadi tolong teman-teman bantuannya ketika nanti ada pertanyaan-pertanyaan pemantik dari Kak Nur yang disampaikan, yuk ikut berbagi. Silakan raise hand saja, nanti kita ajak untuk kemudian open mic, lalu kemudian teman-teman juga bisa menuliskan di kolom chatting bila situasi masih belum memungkinkan. Karena berbagi itu paling enak untuk disampaikan secara langsung. Oke, jadi buat teman-teman semua di grup WhatsApp masing-masing, baik di coaching lanjutan dan memulai homeschooling usia sekolah, sudah disediakan materi pengantar 2 buah podcast terkait dengan bagaimana orang tua, bagaimana suami dan istri itu perlu melakukan beberapa proses-proses penyesuaian ya di dalam homeschooling, karena homeschooling memiliki budaya yang amat sangat berbeda dengan sekolah, sehingga perlu ada nih ngobrol-ngobrol cantik dan ganteng antar pasangan sehingga homeschoolingnya, visinya bisa diselaraskan. Begitu ya teman-teman semua. Kalau ada yang mau berkomentar mengenai materi yang sudah disampaikan, silakan bisa raise atau disampaikan di kolom chatting. Namun, Kak Marcel ternyata sudah raise hand dulu nih. Mungkin silakan Kak Marcel, seru nih kalau sudah ada teman yang sudah menyimak materi pengantar. Apa yang menarik Kak Marcel ya? Dari materi pengantar yang disampaikan, boleh sebutkan dulu domisili dan usia anaknya, dan apa yang menarik Kak dari materi pengantar yang sudah disampaikan sebelumnya. Silakan. Wah. Ya, Andi, selamat siang. Selamat siang, teman-teman. Saya dari Batam. Ya. Anak usia homeschooling itu 10 tahun dan 8 tahun ya, Velia dan Priselia. Ya. Ini temanya pasangan ya. Aduh. Ya, intinya Kak Andi. Baru mulai udah aduh aja, ini kita baru di awal ini Kak, jangan adu-adu. Capek abis cooking class Kak, jadi langsung kemarin. Kirain adu apa? Habis bikin corn dog jadi masih panas. Bikin yang AGM-nya aduh tuh katanya golden moment-nya. Kata Mbak Kak Rara. Ya, Kak Andit, kalau untuk pasangan apakah pasangan harus terlibat dalam proses homeschooling? Dari awal karena ini melibatkan anak, jadi tentunya ini dibicarain kalau kami ya. Nah, dan memang Kak, pasti diomongin lah Kak ya. Diomongin karena apa? Ya itu tadi, karena memang ini menyangkut anak dan tentunya yang duluan tahu memang saya sih. Jadi ngotot itu saya. Ya namanya suami ya ikut istri aja kali ya. Nggak tahu lah. Harusnya ada yang modal begini, baiklah lanjut. Seharusnya ya kayak gitulah, maksudnya intinya oh ya udah kalau masih bisa di ini ya kita bicarain, dan dalam proses ya syukurnya itu tidak ada yang berarti sih, apa maksudnya dalam arti kesini tuh makin oke, makin tenang karena memang keterlibatan pasangan gitu. Paling kalau saya lebih ya kayak Kak Andit sama Kak Nur lah ya, gitu kan. Jangan nyamain gitu lah Kak. Kita kan punya cerita masing-masing kita. Dua-dua tiba-tiba bisa gitu kan. Nah, itu hebat banget. Kalau saya belum kayak gitu. Suami saya memang bukan tipikal yang suka tampil ya, jadi dia lebih ini tapi menyimak gitu. Jadi apa yang dia tahu biasanya dia lakukan, dan itu sangat menolong dalam keseharian. Jadi itu sih Kak Andit yang disyukuri. Jadi memang benar-benar karena memang kita bukan sekolah biasa, jadi nggak mungkin kita memindahkan anak dari sekolah ke rumah ya. Itu pasti semuanya stres. Tapi kita bisa menyesuaikan, dan intinya itu memang partner yang terbaik itu ya betul itu pasangan. Kalau teman ya mungkin secukupnya saja, tapi kalau untuk suami itu memang pendukung sekali ya, dan itu saya rasakan sekali dalam proses homeschooling, dan itu sangat menolong dalam pertumbuhan anak-anak gitu ya. Ya itu sih Kak Andit, jadi memang mantap. Saya itu aja. Terima kasih Kak Marsilia. Wah, ini sudah langsung diawali dengan berbagi yang mantap sekali, langsung mendapat sebuah kesimpulan bahwa
ya Pak, karena ini urusan anak ya harus diobrolin. Oke, kita langsung aja kalau gitu masuk ke pertanyaan pemantik kan Nur, biar makin seru. Silakan teman-teman ya, kita tunggu sharingnya, mohon keaktifannya supaya kemudian kita bisa sama-sama dapat ya, bukan hanya dapat dari pengalaman teman-teman, tapi kita juga berbagi apa yang terjadi dalam keseharian. Silakan Kak Nur langsung. Oke, ada Kak Nadia Intan nih, Kak Andit mau berbagi juga. Oh iya benar, Kak Nadia Intan sudah resen. Berarti kita berikan kesempatan kepada Kak Nadia. Silakan Kak Nadia, mungkin sudah membaca materi pengantar atau mendengarkan materi pengantar, ada yang bisa di-sharingkan tentang peranan pasangan ini di dalam keluarga. Silakan langsung Kak Nadia, sebutkan domisili dan usia anaknya. Halo, tes. Sip, bagus. Oh, sip, oke. Halo Kak Andit, Ya. Nur yang tak terlihat seperti ibu baru. Apa namanya? Aku Intan. Di domisili Gunung Sindur. Soalnya kayak di sini sinyalku putus-putus deh. Bagus, masih sedikit lancar kok Kak, aman, lanjutkan. Sedikit lancar. Oke. Aku Intan di domisili Gunung Sindur dekat Tangsel. Usia anak sebenarnya masih usia dini sih Kak. Aku tadi sama kayak Kak Rara tadi kayaknya agak salah, tapi semoga nggak salah-salah banget. Jadi karena anak pertama usianya udah hampir 5 tahun, anak yang kedua 1,5 tahun, jadi emang aku udah mulai agak ancang-ancang mau belajar soal HSUS ya, HSUS. Ya, walaupun ya, jadi mau ke topik yang tadi, kalau selama ini yang kami lakukan di keluarga adalah karena masih usia dini dan kami ngerasa unschooling yang cocok sejauh ini gitu ya. Maksudnya memang kita belum pernah ada kurikulum atau jadwal tersusun seharinya atau gimana gitu. Jadi memang di rumah ya peran penting suami istri pasti sangat sangat amat udah relevan, no debat lah ya. Cuman yang kami lakukan sejauh ini adalah apa namanya, karena jadi kita melihat keunggulan masing-masing gitu. Kalau suami itu suami emang apalagi pas banget gitu. Suami orang sains, aku orang sosial. Jadi hal-hal terkait sesuatu yang logis, sesuatu yang apalagi dia orangnya rapi gitu. Jadi ketika kita melibatkan anak-anak di keseharian rumah, kerapian, jemur baju, nilai-nilai terkait keteraturan itu memang udah kita komitmenkan kamu ya gitu. Karena aku sendiri tidak begitu ya, malah suami yang pegang hal yang teratur ya. Betul, emang antik ini yang satu ini. Dan jadi untuk hal-hal yang berantakan kayak sensori gitu, main air, apa gitu tuh malah lebih ke aku karena dia nggak sanggup. Jadi mungkin ada bakat-bakat OCD sih. Jadi hal kayak gitu, masak gitu, itu lebih ke aku, baca buku. Jadi sejauh ini sih it works gitu ya. Dan dulu dan bisa dibilang kemarin-kemarin karena suami masih WFH. Cuman sekarang udah mulai pakai ritme WFO. Nah itu jujur kami berdua memang mencari ritmenya sih, ditambah ada si kecil yang baru kan gitu. Apa namanya, pembagian yang jelas menurut aku suami istri itu tidak harus 50-50. Apalagi ketika kondisi di mana suaminya terputus ya Kak Andit. Iya ini. Gimana karena dia tadi coba disambung dulu. Coba pakai bentar ya. Wah, ini lagi seru-serunya. Karena dia nanti kita ada beberapa pertanyaan pemantik yang seru-seru. Ntar disambung di sana ya karena dia ya. Karena apa yang karena dia sampaikan itu relevan dengan apa yang akan disampaikan sebentar lagi. Jadi ntar disambung saja sambil mungkin nanti geser apa mendekatkan ke sumber sinyal gitu ya. Apa biar lebih seru karena tadi yang di-sharingkan seru banget nih tadi karena dia. Oke. Kita langsung ke pertanyaan pemantik yang pertama dulu nih, Kak Nur, biar bisa teman-teman bisa langsung menjawabnya bersama-sama. Silakan, Kak Nur. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan pertama. Kalau boleh tahu, dalam memilih homeschooling sebagai jalan pendidikan bagi anak, siapakah yang menginginkan atau memiliki inisiatif pertama di dalam mencetuskan ide homeschooling bagi anak?
apakah diri Anda atau pasangan saat itu anak usia berapa, lalu bagaimana proses komunikasi awal dan bagaimana respon pasangan pada saat itu. Nah, jadi kita agak ngurut dulu nih teman-teman semua. Kalau bisa jawabannya jangan langsung dibabat dalam satu pertanyaan ya. Nanti akan saling melengkapi. Jadi teman-teman sangat boleh menjawab di setiap pertanyaan. Gak usah sungkan, gak usah malu. Kok aku lagi yang jawab? Tenang aja teman-teman. Ini ruang berbagi dihadirkan untuk teman-teman kok. Siapa tahu jadi lebih lega, kan lebih asik. Jadi kita kembali ke masa awal-awal, atau mungkin beberapa teman-teman di sini justru sedang ada di masa itu ya, di mana sedang ada ide nih, aku mau homeschooling nih. Nah, siapa nih idenya, dari siapa dulu? Terus anaknya waktu itu usia berapa? Terus respon pasangan gimana ketika ditanya apa? Ya, kita homeschooling kok. Homeschooling yuk. Nah, responnya gimana, kan ada yang, yuk bungkus, saya juga sudah lama pengen. Nah, ada yang begitu misalnya. Atau kemudian, apaan tuh? Homeschooling tuh sejenis apa gitu? Apakah sejenis takjil dan sebagainya? Nah, silakan langsung teman-teman semua. Kita tunggu ceritanya. Udah langsung aja yang resen nih, seru nih hari ini nih Kak Nur. Oke, kita ke Kak Nori terlebih dahulu. Silakan Kak Nori, sebutkan domisili, usia anak, dan gimana cerita awal-awal perkenalan homeschooling dengan pasangan. Silakan. Katanya. Halo. Tes, cek. Silakan Kak Nori, lanjut. Oke. Perkenalkan, nama saya Nori, umur saya umur. Boleh banget. Boleh sih, Kak. Jarang-jarang depan berani bilang umur saya, ini harus kita contoh. Oh enggak ya? Silakan. Anak saya 2, umur 7 dan 3 tahun. Kami saat ini tinggal di Jakarta Timur. Ya. Iya. Kakak puasa jadi nggak makan ya. Oke, Nah, ada tomat. Banyak temennya di sini. Di dapur. Lanjut, Ya. Lanjut ya. Jadi untuk di keluarga kami yang pertama ingin melakukan homeschooling ke anak-anak itu saya waktu itu waktu anak pertama umur 3 tahun. Waktu itu memang udah sempat sering lihat postingannya homeschooling di Rumah Inspirasi di Facebook. Saya jadi tertarik gitu kan, dan mulai cari-cari tentang homeschooling gitu kan. Sebentar. Iya, kalau kalian boleh makan kok. Boleh, kalau kakak nggak boleh. Ayo duduk dulu. Seru banget ini keseharian homeschooling di bulan puasa. Lanjut Kak Nori. Iya. Iya, setelah itu saya coba bilang kan ke suami, terus dia langsung nggak setuju. Hah? Langsung setuju? Langsung nggak setuju. Nggak setuju. Oke, lanjut Kak. Karena suami saya tuh suka sekolah. Karena dia punya banyak temen yang didapat dari masa sekolahnya gitu kan, dan pokoknya masa-masa sekolah itu masa-masa yang seru, dan dia nggak mau, dan dia merasa gitu kalau misalnya anaknya nanti homeschooling, anaknya nggak akan dapat pengalaman seasyik itu gitu, menurut dia seperti itu gitu. Sedangkan saya memang waktu zamannya sekolah ya, saya sebenarnya suka sama belajar di sekolah, tapi memang ada beberapa masalah gitu kan, soalnya terkait ini sih ada pergaulan gitu kan. Terus Kak, halo. Ya, setelah itu saya coba, tapi terus setelah itu kan karena anak masih umur 3 tahun ya, jadi belum ada pressure buat masukin ke sekolah. Akhirnya saya juga sambil belajar gitu kan, sambil ya praktekin aja di dalam keseharian anak pertama waktu itu gitu. Nah, cuma yang berbeda adalah saya coba untuk melakukan dokumentasi. Iya, dilarang makan kalau kakak. Lalu saya lakukan dokumentasi, dan itu tuh saya buat per bulan gitu kan ya. Dulu malah saking niatnya tuh ada observasi harian gitu, tuh saya kirimin ke suami gitu kan, setiap hari ini dia begini gitu kan. Nah, terus habis itu dilakukan selama kurang lebih 1 tahun lah, sampai anak tuh usia 4 tahun ya. Nah, setelah itu kan ada pandemi. Ketika pandemi kan otomatis sekolah nggak ada yang buka nih gitu kan. Konsep tentang homeschooling mulai naik gitu kan, dari dan apa gitu kan, dan suami itu mulai
tertarik tapi dia masih yang enggak masih punya concern di sosialisasi gitu kan. Nah, terus habis itu karena pandemi terus saya bilang, oh ya itu juga kayak dia mulai ada omongan kayak ini si kakak mau dimasukin sekolah nggak gitu. Aku bilang tuh toh pandemi kok santai aja dulu, saya bilang gitu kan. Nanti ini aja main-main aja dulu di rumah, saya bilang gitu kan. Sampai yang tetap dokumentasi itu saya lakukan dan selalu saya kirim dan saya obrolin ke dia gitu kan. Sampai akhirnya ketika anak umur 5 tahun itu dia tanya kan, jadi gimana nih? Jadi nggak sih homeschooling ini, kata dia gitu. Terus ngomong, ya jadi dong gitu. Kata dia, tapi kamu harus belajar benar-benar ya soal apa nih homeschooling, kata dia gitu. Oke, makan. Terus setelah itu saya bilang oke, saya belajar gitu kan. Terus sama dia tapi terus nggak dimodalin gitu kan, kata saya. Nggak apa-apa aja dulu yang mulai ikut kelasnya Rumah Inspirasi. Tapi ternyata dia itu, iya boleh makan sayang. Dia itu sampai belajar semuanya gitu loh. Semua yang ada di web Rumah Inspirasi dibuka-bukain loh, dia podcastnya didengerin setiap hari gitu kan. Kayak gitu. Dan akhirnya setelah itu malah sekarang ya dia yang jauh lebih mendukung gitu kan. Maksudnya lebih ketat gitu kan soal homeschooling dibandingkan saya gitu. Seperti itu sih. Karena ibunya sedang bertanya-tanya ya Kak Nori, apakah homeschooling itu sudah benar ini? Iya betul. Terima kasih Kak Nori berbaginya. Nanti dilanjutkan di pertanyaan selanjutnya. Ini baru bagian segmen pertama ini, baru bagian pertama perkenalan dan homeschoolingnya gimana sih ke pasangan dan waktu itu anaknya usia berapa, responnya gimana awalnya. Oke Kak Rara, lanjut Kak, silakan sebutkan domisili, usia anak, dan gimana Kak cerita perkenalan homeschooling pertama ke pasangan. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bentar saya ambil mangkuk. Rumi tidur soalnya. Nah, ini pembawa acaranya, dua pembicara pertama sama-sama bersama anak-anak usianya. Mantap, lanjut. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Rara, 2 anak. Yang pertama 5 tahun, yang kedua OTW 4 bulan. Jadi sebetulnya homeschooling itu kan nggak ada ya dalam rencana kehidupan kami gitu. Ya pikirannya masih konvensional, masukin playgroup, TK dan seterusnya. Terus kami sempat nyoba masukin Rashan ke playgroup tuh di umurnya 3 tahunan. Awal-awal sih fine-fine aja karena kan dia kayak menemukan hal baru kan, main-main, kebanyakan aktivitas fisik. Cuman setelah pertemuan ketiga dan seterusnya itu selalu nangis setiap kali masuk. Sampai puncaknya itu suami ngambil report ke playgroupnya bareng Rashan. Nah di situ suami saya laporan, Rashan sama sekali nggak mau masuk ke ruangan. Padahal waktu itu nggak ada jadwal. Jadi cuma ambil report aja, tapi dia benar-benar nggak mau itu masuk ke ruangan. Nah habis itu suamiku bilang, gimana kalau Rashan homeschooling aja TK-nya? Wah, jangan ngadi-ngadi. Jangan ngadi-ngadi, aku beneran nggak punya bakat ngajar. Jadi minta jadi dosen aja takut gitu kan. Jadi waktu itu aku nolak. Nah terus habis percakapan tentang homeschooling itu, melintas lah tuh iklan Rumah Inspirasi. Ada iklannya? Gitu. Ada di IG. Papar iklan, baiklah. Ya udah tuh kan aku obrolin ke suami. Gimana nih aku invest belajar homeschooling aja kali ya. Ya udah kan. Jadi tiap kali dapat materi, aku setor cerita ke suami. Oh ternyata homeschooling tuh kayak gini. Sebetulnya kayak sangat jauh dari apa yang aku pikirkan selama ini gitu kan. Terus menurutmu gimana homeschooling gitu? Terus kan suami kan emang yang pertama kali punya ide, Rashan nggak TK gitu, ya udah belajar aja di rumah, aktivitas biasa aja di rumah gitu. Cuman aku yang nggak setuju waktu itu. Tapi setelah mengetahui mindset homeschooling seperti itu, aku selalu store cerita, kita hampir cerita setiap malam lah ya, setiap di laptop, oh kayak gini sama suami. Ya udah kita coba aja jalanin homeschooling. Jadi kalau ditanya siapa yang punya ide pertama homeschooling sih, mungkin suami ya. Kalau dari ceritanya suami, tapi masih dalam taraf TK aja, SD tetap sekolah gitu. Nah kemudian setelah seiring berjalannya waktu belajar, akhirnya kami berdua sepakat, terutama dia suami, karena suami bilang nggak usah sekolah lah, ribet Jakarta tuh nanti pagi-pagi harus nganterin sekolah. Jadi motivasi utamanya adalah tidak mengantarkan anak sekolah pagi-pagi. Ya, motivasi utamanya luar biasa ini. Motivasi suami itu.
Jadi ya, oke, singkat kata suami yang pertama kali. Oke, Gitu deh. terima kasih Kak Rara untuk ceritanya. Plus dulu dong ceritanya Kak Rara. Jadi Kak Rara itu suaminya yang kepingin, istrinya yang disuruh belajar, istrinya yang kemudian belajar, dan jadilah Kak Rara sampai hari ini ada di Rumah Inspirasi. Terima kasih. Nah, next kita terima kasih teman-teman yang sudah berbagi di kolom chatting. Lanjutkan berbaginya. Yang mau resen juga boleh. Kita ke Kak dulu ini. Silahkan Kak Jade. Sebutkan domisili, usia anak. Terus siapa nih dari Anda dan pasangan yang mengusulkan tentang homeschooling, dan bagaimana respon pertamanya? Mas Andit, Kak Nur, dan teman-teman semua. Selamat ya, silakan Kak. Saya Jet, domisilinya Depok, anaknya sekarang usia 6 tahun. Oke. Nah, terus kalau pertanyaannya siapa yang duluan, nanti belum dipakai. Nah, siapa yang duluan? Sesungguhnya ini kayak pembicaraan pranikah lah gitu ya. Sebelum nikah, Sebelum menikah sudah dibicarakan. Wah, ini agak berbeda ini pertanyaannya. Soalnya kami pernikahan usia senja sih. Jadi jadi udah menjelang 30-an banyak ya gitu. Itu kami baru memutuskan menikah, baru ketemu juga gitu ya, setelah dulu pernah jadi teman kampus, teman diskusi dan teman berantem lah gitu ya, teman berdebat. Jadi waktu pas ketemu lagi kami memutuskan ya udahlah nggak usah pacaran, tapi kami ngobrol panjang gitu, panjang tentang apa sih, tentang keluarga gitu ya. Nah, terus salah satu obrolan panjang itu adalah tentang homeschooling gitu. Ya waktu itu memang juga cuman ketawa-ketawa hihihi aja gitu rasanya homeschooling itu gitu ya, seru aja gitu. Karena tapi sesungguhnya kayak cerita Kak Nori tadi, saya yang lebih kayak suaminya Kak Nori suka sekolah gitu ya. Tapi sekolahnya bukan karena suka belajarnya gitu, tapi suka karena ketemu teman-teman gitu, rame gitu dan kayak gitunya gitu ya. Maksudnya kayak saya bisa malam pertama sekolah tuh besoknya mungkin nggak sabar untuk pengen cepet-cepet pagi lah gitu ya. Tapi kalau pas yang di kelasnya itu kayak menderita gitu. Jadi keinget beberapa cerita Mbak Lala tentang apa ya, maksudnya kayak orang berseliweran di luar terus mata pengen nengok ke jendela ada siapa aja kayak gitu. Nah terus dari situ, dari pembicaraan pranikah itu berkembang kan gitu, maksudnya udah akhirnya menikah, terus habis itu hamil, terus habis itu sampailah pada suatu kondisi anaknya dalam kondisi kritikal waktu pas baru lahir gitu, dan pilihannya adalah saya resign dari pekerjaan, sementara suami yang sudah WFH dari sebelum nikah gitu memilih kerja freelance gitu. Jadi nanya gitu, ini gimana gitu, maksudnya anaknya kondisinya kritikal dalam hal menyusui gitu. Dalam fase itu kayak harus memilih kan gitu, maksudnya mau tetap terus kerja, mau tetap terus kerja atau memilih sama anaknya gitu kan. Dan itu waktu itu kayak jadi bukan pilihan yang sulit sih gitu, untuk akhirnya kami terus keep up sama anak. Nah waktu itu anaknya masih bayi, tapi suami memilih ikut invest untuk kelas HSUS, agak kejauhan sih memang ya, agak kejauhan gitu karena anaknya bayi tapi dia udah bersemangat di kelas HSUS gitu. Jadi itu habis itu jadi kami kayak memadukan dua hobi sekaligus lah gitu. Jadi suami hobinya ngulik-ngulik sains, terus habis itu karena anaknya masih bayi, saya suka banget baca buku tentang parenting. Nah, habis itu kami ngobrol panjang tentang nurturing, dan akhirnya ya itu gitu, maksudnya ngobrolin lagi hal detail tentang homeschooling dari sana kayak gitu sih. Jadinya kalau pertanyaannya tadi balik lagi siapa yang memulainya, ya itu tadi pembicaraan panjang pranikah. Itu luar biasa. Jadi anaknya aja masih belum di setting gitu ya, tapi ternyata sudah diobrolin homeschoolingnya. Terima kasih Kak Jet sudah berbagi, luar biasa. Oke, next kita ada Kak Neneng ini. Silakan Kak Neneng, sebutkan domisili, usia anak, dan gimana nih cerita awal homeschoolingnya. Siapa yang inisiatif, usia anaknya berapa waktu itu, dan gimana respon pasangan atau respon Anda, jangan-jangan malah, silakan. Baik, terima kasih Kak Andit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Saya mau berbagi cerita sedikit tentang perjalanan homeschooling anak-anak saya. Anak-anak saya usia yang pertama usia 7 tahun 1 bulan lagi, kemudian yang kedua usia 4,5 tahun.
kami insya Allah di tahun ajaran nanti akan memulai homeschooling usia sekolah. Sebelumnya anak-anak belajar dengan saya di kegiatan untuk anak-anak usia dini. Saya mau awalnya cerita tentang bagaimana. Jadi yang pertama kali mencetuskan ide homeschooling itu adalah saya. Saya itu mantan guru. Dulunya guru ya. dulunya mengajar Kak Andit. Mengajar dari pernah SD, mengajar SMP, pernah mengajar SMA, pernah kemudian ikut suami kerja di luar Pulau Jawa, jadi resign dari guru. Kemudian anakku yang pertama tadi pernah menginjakkan kaki di TK, kurang lebih 1,5 tahun, dan di situ saya sempat ngobrol sama guru TK-nya, kenapa nggak anaknya homeschooling aja, karena ibu saya sendiri mampu katanya kayak gitu. Setelah dipikir-pikir, oh iya juga ya, kenapa nggak homeschooling sendiri, karena merasa dirinya mampu untuk membersamai anak-anak di rumah. Gitu. Kemudian cerita sama suami, tapi suami langsung menolak dengan alasan yang pertama adalah nanti ujiannya ijazahnya itu paket kan Kak Andit. Beliau nggak mau, maunya ya sekolah formal biar dapat ijazah yang benar-benar seperti anak-anak sekolah lainnya. Kemudian selain itu juga sosialisasi. Nah, itu yang dipikirkan dia. Kalau anak di rumah, nanti sosialisasinya bagaimana? Kayak gitu. Kemudian di akhir Agustus kemarin, ternyata dalam waktu 1 minggu itu suami dimutasi ke luar provinsi. Yang dimana kami itu perjalanan 2 hari dari Kalimantan Barat ke Kalimantan Tengah ujung. Nah, di situ suami sambil mikir, kalau aku setiap tahunnya atau minimal 2 tahun itu dimutasi, anakku nanti sekolahnya bagaimana, kayak gitu. Kemudian kita ngobrol tentang, dulu kan aku pernah ngajakin kamu untuk homeschoolingin anak-anak. Coba dipikirkan kembali. Salah satu alasannya adalah kamu akan dimutasi setiap 2 tahun sekali. Dan kita nggak akan tahu itu akan dimutasi kemana, kita entah itu di Kalimantan, entah itu di Sumatera, entah itu di Jawa. Nah, yang dipikirkan adalah nanti kalau anak-anak setiap kamu mutasi, bayar sekolah lagi, daftar sekolah lagi, sosialisasi lagi sama anak-anak yang lain, itu kan kok repot banget rasanya gitu. Udah nggak kebayang itu harus cari sekolah lagi, harus daftar lagi gitu kan. Itu kayak repot sekali. Dari berbagai hal gitu loh Kak Andit. Kemudian dia dipikir-pikir lagi, oh iya ya, kenapa nggak homeschooling aja? Kalau paket ijazah paket, ijazah sampai sekarang, ijazah kita yang SD apakah dipakai? Enggak kan? Ijazah kita SMP apakah dipakai sampai sekarang? Juga tidak. Jadi yang penting itu adalah keterampilan yang dimiliki anak-anak kita, bukan dari ijazah yang dikeluarkan oleh siapa. Itu enggak terlalu berpengaruh. Yang penting anak-anak kita tuh tumbuh sesuai dengan visi misi keluarga kita gitu. Terus lama-lama beliau luluh Kak Andit. Dan alhamdulillah sampai sekarang beliau support sekali. Luar biasa. Anak-anak sekolah. Terima kasih Kak Neneng untuk ceritanya. Nanti support pasangannya seperti apa, nanti kita akan ada pertanyaan pemateri selanjutnya. Seru nih Kak ya, sharing kita di sesi bulan Ramadan ini, kayaknya banyak tausiah bermanfaat. Oke, dari Kak Alfandi, silakan Kak Alfandi, gimana cerita awal homeschoolingnya, siapa yang memulai inisiasi, lalu itu anak-anak usia berapa, dan responnya gimana waktu itu pasangan? Silakan Kak. Oke, makasih Kak Andit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dinda, ini pakai nama suami saya di sini daftarnya, jadi saya tetap itu. Anak saya di Cikarang, Bekasi. Anak saya yang pertama umur 11 tahun laki-laki, yang kedua 6 tahun laki-laki, dan yang ketiga perempuan 4 tahun 10 bulan, sudah mau 5 tahun gitu. Oke, awal mula kita mikir untuk homeschooling itu sebenarnya idenya dari suami saya. Jadi cerita zaman dulu, anak saya yang pertama waktu itu umurnya sudah mau masuk usia sekolah, sebenarnya masuk SD. Saya dulu berpikirnya apapun ceritanya, anak tuh sebenarnya nggak perlu cepat-cepat masuk sekolah gitu. Jadi ya SD itu 7 tahun aja ya kan.
masukinnya pas usia 7 tahun. Jadi saya tunggu anaknya usia segitu. Namun pas itu anak mau masuk sekolah, kejadianlah yang namanya pandemi COVID. Nah. Waktu itu dia udah saya daftarkan sekolah dan akhirnya sampai sekarang memang sekolah si anak saya yang ini. Jadi maksudnya waktu sebelum pandemi saya mencoba untuk melakukan homeschooling sebetulnya di rumah itu. Awalnya anak saya TK, kemudian TK-nya tidak sesuai dengan ekspektasi saya keluarin di situ. Nah, disitulah saya mencoba untuk ya udah kita homeschooling yuk, kata suami saya. Oke, saya bilang begitu. Cuman kondisinya saya masih berpikir homeschooling itu adalah memindahkan sekolah ke rumah. Jadi ketika dipercobakan itu tidak berhasil. Jadi saya udah stres di luar dan akhirnya ya udahlah masukin aja anak saya sekolah gitu. Nah, setelah adiknya lahir, yang ini sudah mau masuk usia sekolah juga, dia sudah 5 tahun, suami saya mencetuskan kembali, ini anak mau dibawa kemana, sekolahnya gimana, dia bilang seperti itu. Karena cobalah kamu lihat, jadi dia berpikir bahwasanya beberapa profesi akan hilang seiring waktu, dia bilang seperti itu. Kemudian coba kamu lihat, kayaknya nggak perlu lagi ijazah-ijazah itu. Mungkin 5-10 tahun ke depan ijazah itu nggak akan dibutuhkan. Kenapa? Begitu banyak orang yang penting dengan keahlian, kata dia seperti itu. Yang dibutuhkan seperti itu. Coba deh kamu lihat. Sekarang aja yang banyak sertifikasi orang-orang ikut kuliah cepat, apa sih istilahnya yang seperti itu pelatihan yang anak-anak yang bisa kita ikuti tanpa kita harus kamu harus S1 dulu ya, S2 dulu, atau harus tamat A, B, C, D, E, F, G dulu. Enggak, tidak seperti itu. Sehingga itu akan lebih mudah, dia bilang gitu. Terus kalau kita lihat perjalanan sekolah sekarang, kayaknya anak-anak seperti robot, dia bilang seperti itu. Bener nggak sih sekolahnya? Kalau coba kamu lihat sekarang itu, bagaimana bentuknya? Anak-anak masuk pagi, pulang sore, atau pulang siang pun, tapi penuh dengan tugas, dia bilang seperti itu. Lalu di mana anak-anak bisa berkembang dan berkreativitas? Jadi dia ngajak saya berpikir lebih jauh untuk ke depannya. Jadi saya agak-agak terbakar di situ sebetulnya. Tapi juga bingung, ini saya mampu atau enggak gitu. Akhirnya saya bilang, oke, saya sebenarnya setuju. Cuman saya tahu teknisnya itu pasti berat seperti yang Kak Lala dan Mas Aar bilang juga, homeschooling itu berat gitu. Tapi ya udahlah saya cobakan. Nah, kemudian karena saya lihat ketemulah Rumah Inspirasi di Instagram juga seperti kakak yang satu tadi gitu. Saya ketemu di Rumah Inspirasi. Dari situ saya mulai mencoba, saya bilang sama suami saya, oke, kita cobain homeschooling ini. Sementara anak saya belum benar-benar 7 tahun, jadi kan belum didaftarin. Jadi coba dulu di rumah selama setahun untuk dia. Dan bisa ngikutlah pelatihan di Rumah Inspirasi biar jalannya mulus, terus berpikirnya juga lebih tenang supaya nggak khawatir lah ya, nggak kejadian kayak kakaknya dulu. Seperti itulah ceritanya. Terima kasih Kak Dinda untuk sharingnya, luar biasa. Jadi memang Kak homeschooling itu berat, makanya ada ruang berbagi supaya ya agak ringan-ringan dikit lah setelah cerita. Oke, ini di kolom chatting seru-seru nih sharingnya, Kak Nur, silakan dibacakan. Di kolom chatting dari Kak Kartika ya. Kak Kartika, suami duluan yang usul, tapi aku tolak mentah-mentah saat banyak teman HS yang baru mata. Saat banyak teman yang HS baru mata terbuka dan pas pandemi pula. Sekarang aku yang lebih semangat lalu beliau menyerahkan penuh pada istrinya alias cuma bagian penonton saja. Nasib. Nah, ini masa peranan laki-laki pasangan hanya penonton saja, nanti kita gali. Dari Kak Riz, silakan. Oke, dari Kak Riz, saya Riz Ulina dari Jambi yang mencetuskan ide HS pertama sekali saya. Saat usia anak pertama 5 tahun dan anak kedua usia 2 tahun, suami saya awalnya sangat tidak setuju. Sebentar, kenapa loncat nih? Suami saya awalnya sangat tidak setuju dan menentang. Yang pertama sekali dikhawatirkannya masalah sosialisasinya, ijazahnya, dan biayanya itu jauh lebih mahal dari sekolah formal, tapi pelan-pelan saya share info yang saya dapat dari RI. Sekarang dia sudah mulai paham mengenai legalisasi, sosialisasinya, dan prosesnya gimana. Sekarang suami saya sudah lebih lentur dalam menjalani HS. Mantap, silakan lanjut. Ya, dari Kak Vera, suami yang usul saat awal menikah. Saya yang kaget, masa anak-anak nggak sekolahin. Terus saya belajar tentang HS. Demikian naik turun, dinamikanya naik turun mau HS atau enggak. Untung saat ini anak-anak masih usia dini, masih ada kesempatan buat kami melihat banyak kesempatan tentang pendidikan anak.
karena proses malah suami sempat ragu jika HS anak bisa survive atau tidak, isu sosialisasi. Alhamdulillah ada kesempatan suami bisa ngobrol sama Mas Saar tentang isu-isu itu. Terus sempat suami ngasih ide buat masukin kakak ke sekolah Montessori itu supaya punya teman. Tapi saya coba pertemanan itu bisa dicari misalnya melalui pertemanan dengan tetangga. Terima kasih Kak Vera sudah berbagi. Ya. Dari Kak Ingriana, saya Gre dari Malang, anak saya umur 8 tahun. Dari pengalaman kami buat IDHS, kebetulan saya dulu karena anak waktu sekolah sering dibully, dan juga karena sekolah juga kurang bisa menghandle anak saya saat itu. Anak saya ada di kelas 1 SD, lalu suami juga mencari banyak info tentang HS, dan akhirnya dari pertimbangan, pertimbangan ini itu. Ntar kalau loncat sih Kak Andit chatnya. Biasa kalau ada yang lagi ngirim chatting di bawahnya suka kesini. Dari pertimbangan ini itu akhirnya suaminya oke. Itu tadi Kak Gre. Oke. Sip. Oke, udah habis ya. Mantap. Terima kasih teman-teman sudah berbagi yang pertama. Udah dari sini aja kita seru ya bahwa ternyata homeschooling itu bisa seasik itu dan seseru itu datang di keluarga masing-masing ya, bisa dari suami, bisa dari istri, bisa kapan ngobrolinnya, apa pencetusnya itu kemudian menjadi seru. Wah, ini Kak Aziza menyusul nih, silakan Kak. Dari Kak Aziza, suami duluan yang minta HS saja, saya tolak mentah-mentah. Suatu hari saya terpapar dengan konsep belajar Ayah Edi tentang lembaga sekolahnya dan tertarik. Ya. Dari situ saya tahu di Jakarta ada yang sejenis. Menurut Ayah Edi namanya Rumah Inspirasi. Saya pikir semacam lembaga juga. Bentar. Saya lalu daftar deh. Saya pikir bakal dikasih materi untuk disampaikan ke anak-anak. Ternyata yang belajar orang tuanya. Mohon maaf ya Kak Aziza. Nggak jadi nitip anak deh ke Rumah Inspirasi. Yang ada malah orang tuanya yang diajak untuk terus belajar. Terima kasih Kak Aziza. Next, langsung aja kita Kak Nur. Pertanyaan pemantik berikutnya. Kita lanjut pertanyaan kedua. Kalau boleh tahu bagaimana pembagian peran antara Anda dengan pasangan di dalam keseharian homeschooling? Oke, langsung masuk teknis nih. Silakan teman-teman yang mau berbagi dalam keseharian homeschooling, kira-kira peranannya seperti apa, proses pembagian peranannya mungkin dari Kak Nur dulu deh, dia punya bayangan gimana. Sudah Kania. Kania sudah mau berbagi. Kania kita lihat kalau dari versinya Kak Nia seperti apa, silakan sebutkan domisili, usia anaknya, dan gimana Kak peranan pembagian antar pasangan di homeschoolingnya, silakan. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Nia, domisili saya di Bandung, usia anak saya 9 tahun. Jadi kalau misalnya setelah masuk ke Rumah Inspirasi itu saya punya bayangan gitu ya awalnya itu tentang homeschooling yang ideal itu ya kayak Mas Ar dan Mbak Lala gitu kan. Jadi kalau misalnya kayak Mbak Lala itu kayak megang kesehariannya, Mas Ar itu lebih ke kayak akademis kan gitu. Nah, tapi ternyata tidak bisa terjadi di rumah ini gitu. Awalnya tuh kemerungsung sih, maksudnya kenapa sih ini suami tuh nggak bisa diajakin kayak Mas Ar gitu ya gitu. Tapi kan memang latar belakang dan segala macamnya juga beda ya gitu. Tapi akhirnya saya juga berdamai gitu bahwa ya udahlah nggak apa-apa, suami tidak bisa ikut terjun terlalu banyak sebenarnya di proses homeschooling yang teknisnya gitu. Jadi kalau di rumah ini, Hichan anak saya ini proses yang maksudnya kayak keteraturan kesehariannya itu lebih banyak sama saya gitu. Itu sempat sih agak kayak bikin ini kan kalau misalnya kayak tadi dengar Rara, Nuri, suaminya tuh dari awal terlibat ya gitu kayak sama Intan juga tadi bilangnya oke, suaminya mau kita homeschooling segala macam gitu. Terus yang suaminya ikutan ngeberesin yang rapih-rapihnya gitu. Tapi kalau misalnya di sini tuh enggak, mungkin karena waktu pekerjaan suami tuh fleksibel sebenarnya gitu. Ada toko tapi karena dia juga jadi admin tokonya sendiri gitu. Akhirnya waktunya juga fokus sama pekerjaan gitu. Tapi di suatu hari ada sesi berbagi di PCRI gitu ya kalau nggak salah. Itu saya sempat merasa kecil sih karena kenapa ya suami saya tidak bisa seperti yang lain gitu. Tapi dengar cerita dari teman-teman ternyata saya tidak sendirian karena banyak sekali teman-teman yang suaminya kerjanya lebih sibuk tapi tetap support dari dengan cara mereka sendiri gitu.
dari yang siapa ya, saya lupa, Kak Julia kan ya kalau nggak salah, itu kan suami sibuk banget gitu. Nah dari situ juga saya mikir, support suami itu caranya bisa lain-lain juga gitu. Nah kebetulan kalau di sini yang pertama menginisiasi homeschool itu kan saya memang awalnya tadinya nggak akan homeschool kan, tapi setelah diajak ngobrol, ngajak ngobrol suami, dia langsung setuju, ya udah sok jalan aja gitu. Dan supportnya lebih ke support moral dan materi pastinya. Jadi kalau misalnya saya membutuhkan apapun terkait homeschooling sampai kayak misalnya traveling, kalau misalnya uangnya ada gitu, ayo kita cabs gitu. Dan itu menurut aku mungkin dia nggak bantu beberes, nggak bantu sensori gitu, tapi bantu masalah pendanaan itu menurut saya udah cukup banget kok. Ternyata dan ternyata setelah kenal banyak keluarga gitu, setiap orang itu ya punya pasangannya itu punya cara mensupportnya masing-masing gitu. Jadi nggak usah berkecil hati teman-teman. Seperti dulu. Terima kasih Kania sudah berbagi. Ya memang kadang itulah yang kita mau pengen tahu gitu ya. Jadi memang ada sebuah kondisi-kondisi pengennya ya. Bahwa kalau ngeliatin keluarganya Mas Mbak Lala mah kayaknya asik banget ya. Tapi ya kita perlu mencari yang paling seru di keluarga masing-masing dan itu yang kita akan bagikan di sini. Wih, Kak Intan nih, Kak Nadia Intan silakan langsung Kak dilanjutkan saja. Jadi gimana nih akhirnya sekarang peranan antara istri dan suami dalam keseharian homeschooling? Silakan langsung. Iya. Halo, tes lagi ya ini. Nah, ini bagus nih. Oke. Langsung gayung bersambut ya Kania. Apa namanya? Karena aku nggak tahu cerita Kania, nggak terlalu tahu. Gitu. Kemarin kita habis ngobrol-ngobrol. Jadi sebenarnya Kania, even di posisi aku pun sepertinya emang manusia nggak pernah puas ya sih. Jadi emang karena cerminan kita adalah masalah kelalaian Baar tuh kayak aku tuh anaknya kritis banget dan suamiku tipe yang nurut ya, maksudnya aku kompleks dan dia simpel gitu. Jadi dalam perjalanan apa namanya homeschooling sekolah keluarga, walaupun kita mulai dengan semangat yang sama, kita waktu itu sebenarnya awalnya kayak expose fitrah based education waktu itu Kak Andit. Di sana kita mulai kayak fitrahnya manusia gimana, oh ternyata anak begini, dan pas anak umur 2 tahun pandemi gitu kan Kak. Oke, tapi pada dalam perjalanan kan aku semakin kritis gitu, semakin banyak menuntut, kayak merasa kita harus lebih gini, lebih gitu loh. Kamu harus belajar juga, kamu harus gini gitu-gitulah. Ya tipikal ibu-ibu ibu-ibu ambi ya, ngotot ya. Jadi sampailah akhirnya kan waktu itu dia mulai WFO balik lagi gitu, dan memang sebenarnya dia pun merasakan kegalauan karena udah enak ritme di rumah gitu, terus udah ya dia merasa kok peranku makin waktu sama anak sedikit, aku nggak bantu kamu lalala gitu. Tapi ya pada akhirnya mirip lah hikmahnya itu kayak Kania gitu, bahwa setiap keluarga punya ritmenya sendiri gitu kan, yang pada akhirnya kita harus berdamai dan mencari ritme yang sesuai dengan keluarga masing-masing gitu. Dan tadi aku bilang juga bahwa karena ritmenya, aku bahkan sampai ngomong serius gitu, cukup serius, kayaknya kita harus meninggalkan kota, kayak kita harus kembali ke desa gitu. Aku kan ada kampung di Bukit Tinggi gitu ya. Kita hidup sustainable, ya ala-ala kebun dan ya balik ke inilah. Kita bisa gitu kan. Tapi kan suamiku bukan, ya emang untungnya aku punya penyeimbang seperti suamiku gitu kan. Nggak itu terlalu nekat untuk saat ini. Ya akhirnya saat ini pelan-pelan pengen coba berdiskusi kembali, menemukan ritme yang sesuai dengan ya memang korporat di Jakarta begini gitu kan, Kak Andit gitu. Yuk kita cari pola yang lebih baik gitu sih. Yang penting bisa diajak ngobrol aja suami. Menurut aku itu udah kunci utama sih. Walaupun nggak terlalu teknis gitu. Gitu sih. Ya, walaupun godaan-godaan di channel YouTube-nya Liziki dan teman-teman itu ya itu ya, bener banget. Satu hari lah ya Kak Intan ya. Bisa disimpan-simpan dulu. Yang penting jaga kesehatan dari sekarang Kak. Jadi tetap bisa kembali ke kampung halaman dan bikin channel YouTube. Iya, betul. Kirain mau bikin. Oke, terima kasih Kak Intan sudah berbagi peranan dengan pasangannya. Silakan teman-teman yang lain langsung saja raise hand atau kemudian bisa sampaikan di kolom chatting. Wah, ini Kak Tika nih. Silakan Kak Tika. Apa yang terjadi setelah kemudian disetujui homeschoolingnya? Masa nonton doang, suami? Coba diceritakan bagaimana peranannya. Silakan Kak Tika. Assalamualaikum. Selamat siang teman-teman. Aku Tika dari Pati. Anak 9 tahun dan 4 tahun. Ya, jadi
penonton di sini tuh sebetulnya gini sih, waktu itu pas awal-awal homeschooling, beliau tuh kami LDM kan gitu. Jadi ya mau nggak mau aku single fighter ya gitu, terus dan aku juga udah legowo lah nerima kondisi ini, ya udahlah gitu. Nah, terus tiba-tiba beliau memutuskan untuk freelancer gitu, terus freelance gitu kan. Salah satu alasannya karena ingin lebih banyak support HS anak-anak. Aku seneng dong. Wah, akhirnya gitu kan ya. Terus ya udah, akhirnya dengan semangat 45 aku berikanlah ilmu-ilmu di rumah inspirasi. Kayak gini loh, HS tuh kayak gini, perannya tuh kayak gini, ngedidik anak kayak gini, pokoknya semangat banget. Terus akhirnya kan harapanku ya gitu, sefrekuensi gitu. Terus akhirnya memutuskan, kamu mau bagian apa gitu, ngajarin apa. Ya udah, karena aku lemah di math, akhirnya suami matematika dan dia kan suka berkebun, ya udah dia bagian kebun gitu-gitulah, lebih ke sains gitulah. Ya. Gitu ya, udahlah berjalan, kok ternyata harapanku beliau ada di rumah dengan waktu yang sangat luang kok tambah sibuk ya gitu, tidak seindah harapannya gitu. Aku terus jadinya sering kayak, dan aku juga ini aku pernah curhatin sih ke Mbak Lala Mas Arok tuh. Jadi aku waktu itu mungkin merasa sok tahu ya, karena udah ngerasa belajar duluan, itu ngerasa belajar banyak, jadi harusnya tuh nggak gini, harusnya gini. Aku tuh banyak protes gitu sama suamiku, terus kayak, dan aku juga ngerasa kayak kesel sendiri, kok anak cara belajarnya begini sih, kan hasilnya harusnya gini gitu. Terus aku yang kayak kutip menuntut kayak, isi ya tracker ini, isi ya jurnalnya, maksudnya ya seidealku lah gitu. Sampai akhirnya ya capek sendiri ya gitu. Terus dan mulai berdamai gitu, yang waktu aku ingat banget yang bikin aku agak lega dikit itu dari Mbak Lala gitu. Lega, menurunkan tensi saat itu. Yang penting suami ada niat, itu udah bagus banget loh gitu. Gak ada niat loh. Bandingkan sih gitu. Bayangkan kalau suami yang tidak support sama sekali gitu, kesulitan apa gitu kan. Terus coba tahan dulu komennya gitu, biarkan dia mungkin punya cara sendiri gitu. Kalau memang ada yang bolong-bolong menurut kita, ya udah kita yang kita yang nambal-nambal, jangan komentar dulu, nanti orangnya keburu ciut dan males gitu kan. Nanti keburu kabur gitu buatnya. Iya sih ya, dalam artian mungkin dia punya cara sendiri dalam memandang anak. Akhirnya dari situ ya aku maksudnya kayak ya udah tahu apa dipraktekkan tuh tipsnya tuh, akhirnya bisa tuh tadi kan. Masih berjuang sih Kak Andi, tapi aku maksudnya yang setidaknya ya balik lagi ke ruang kendali apa tuh namanya, lingkar kendali. Jadinya aku juga kayak ya udah, suami bisanya apa, support di mana, support di sini, oh ya udah, yang penting minimal aja dikerjain, terserah kualitasnya segimana, terserah caranya gimana, aku legowo dulu deh di situ gitu. Nanti sambil jalan, sambil akunya juga mungkin cari cara untuk supaya kita bisa komunikasi lebih enak gitu. Aku nyampeinnya enak, pengennya tuh anak kayak gini loh, gini-gini. Ya udah, yang penting itu aja dulu, yang penting berjalan. Terus dan alhamdulillahnya tuh meskipun beliau nggak terlalu banyak support di akademis, di kegiatan harian, tapi beliau tuh support kayak misalkan bantuin aku di kerjaan domestik gitu. Terus kayak nge-handle adiknya. Jadi misalnya ada kami yang bungsu gitu. Jadinya itu kan sebetulnya jadi aku bisa fokus sama anakku yang pertama. Kayak hal-hal kayak gitu akhirnya mencoba untuk melihat hal lain yang memang suami bisa memang supportnya di situ gitu, dan aku menghargai, dan itu juga sama berharganya dengan support yang lain lah gitu. Gitu Kak Andit. Terima kasih Kak Tika sudah berbagi. Terima kasih. Ini akhirnya ternyata ya dari bersemangat sampai akhirnya ternyata memberikan sesuai dengan porsinya. Oke, Kak Nori, lanjutkan sharingnya. Jadi gimana nih peranan antar suami dan istri dalam homeschoolingnya, silakan. Ya. Halo, selamat siang. Perkenalkan kembali, saya Nuri, anak usia 7 dan 3 tahun, tinggalnya saat ini di Jakarta Timur.
untuk pembagian peranan. Jadi walaupun di awal ide dari saya gitu ya, terus setelah itu dalam prosesnya suami akhirnya mendukung, terus dia semangat buat belajar gitu kan ya. Tapi memang untuk keseharian itu tetap dia mau saya yang handle gitu kan. Apa namanya? Jadi gini kalau misalnya di keluarga kami ya, jadi kayak anak-anak tuh dari awal karena dulu Nista memang pernah ada masalah kesehatan ya. Jadi setiap 3 bulan itu 3 bulanan itu kami ini berdua ngobrol gitu kan ya. Ini anak mau gimana gitu kan ya. Dalam tanda kutip ada target-target atau hal yang mau kami capai gitu di triwulan itu gitu kan, tentang anak gitu kan ya. Enggak yang gimana-gimana sih, pokoknya asalkan sesuai dengan checklist perkembangan gitu kan, atau misalnya ada isu soal berat badan atau apa gitu, hal-hal seperti itu kan. Dan tentu itu kan membutuhkan stimulasi. Jadi nanti setelah dari target itu di apa namanya ada stimulasi yang akan dilakukan yang akan menjadi rencana sehari-hari itu mau ngapain gitu kan sama anak, seperti itu. Tapi untuk pelaksananya tetap paling banyak adalah di saya gitu kan ya. Suami bagian dalam apa nambel sama ngerem gitu kan. Kalau misalnya ngegas gitu kan ya, sama dia direm dulu gitu kan ya. Terus apa namanya ketika itu ada yang nggak berjalan sesuai yang kita rencanakan gitu kan ya, terus dia bagian yang ngademin gitu, apa namanya dalam misalnya lagi refleksi gitu kan, jadi dia yang banyak oh nggak apa-apa kok ini gini gitu, karena memang saya sih ngerasanya saya mungkin agak lebih lebih ambis kali gitu saat dibandingkan sama suami saya gitu, dia lebih tenang gitu, lebih stabil daripada saya gitu kan ya. Tapi mungkin untuk keseharian lebih banyak di saya, dan dia supportnya dengan bantu-bantu yang kayak seperti tadi ketika gitu ya, dia tuh kayak misalnya anak-anak habis berkegiatan pas segala macam gitu kan, banyak yang harus dibersihin, ini beresin gitu kan, sayangnya udah tepar gitu, terus tuh bagian dia tim sapu bersihnya lah kayak gitu. Kalau untuk sehari-hari seperti itu gitu sih Kandi. Tapi oh ya, terus kemudian ketika anak mulai ada yang diminati gitu kan ya, kan dia minatnya di menggambar gitu kan, terus kan pokoknya yang berhubungan dengan teknologi digital gitu kan, yang saya nggak menguasai gitu. Aduh, aku tuh nggak bisa nih kalau yang kayak gini gitu kan, nggak tahu gitu kan, belum bisa mempelajari soal itu gitu. Sementara anak udah ada kebutuhan, nah itu baru kemudian suami mulai ikut handle juga gitu. Jadi dia yang ngajarin gitu kan ya, saya yang karena nggak ngerti gitu kan, kebalikan saya yang bagian support. Kalau anaknya udah mulai kesel-kesel, bete-bete gitu, saya bagian yang ngademinnya gitu kan. Terus suami yang pokoknya di kondisional sih gitu kan, tergantung situasinya seperti apa gitu. Tapi yang gambarannya kira-kira seperti itu untuk keluarga kami gitu Mas Andi. Terima kasih Kak Nori. Jadi saling ngademin ya, kadang-kadang yang satu ngegas gitu panas, yang satu ngademin, kadang-kadang sebaliknya. Itu pun juga bagian dari peranan pasangan di dalam homeschooling. Nih di kolom chatting ada yang sudah berbagi nih Kak Nur, silakan. Bentar, dari Kak Raimar ya. Iya. Saya Raisa, anak 7 tahun, suamiku teorinya bagus banget, sedangkan prakteknya minus. Padahal awal HS suami yang ngajakin, aku tipe istri yang manut, lalu tibanya ada di titik saya capek karena merasa ngejalanin praktek sendirian. Lalu kita komunikasi, sekarang kami bertiga masih banyak belajar dan sharing teman-teman di RI. Terima kasih Kak Raisa sudah berbagi peranan-peranan kesehariannya. Ya. Dari Kak Listia, berbagi peran dengan pasangan. Aku gas-gasan, suami tukang ngerem. Untung ada yang ngerem ya Kak, atau untung ada yang ngegas ya Kak, kalau ngerem nggak jalan. Oh, ditanya Kak Rara tuh, remnya belum nggak? Mantap lah, ya tergantung ya Kak Listia, tergantung tangki energi rem lagi mantap atau enggak. Oke, next kita bisa lanjut ke pertanyaan tematik berikutnya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa tantangan terbesar yang pernah dialami saat menjalani homeschooling yang terkait dengan peranan atau kehadiran pasangan, dan bagaimanakah cara atau menghadapi atau mengatasi tantangan tersebut? Oke, ini yang di saya ada aja ya, mungkin ketemu tantangan, hal-hal yang seru, mungkin cerita satu aja teman-teman semua boleh dibagikan yang paling lagi teringat. Wah ini seru nih, waktu itu ada tantangan seperti ini antar pasangan, dan kemudian
kami melakukan komunikasi seperti ini dan akhirnya dapat solusinya. Silakan ditunggu sharingnya, langsung raise hand saja bagi yang mau berbagi tantangan apa yang dialami. Ini dari Kak Aris bisa dibacakan dulu nih kan sambil menunggu. Dari Kak Rara lagi nanti setelah ini. Silakan dibacakan dulu chatnya. Dari Kak Riz ya. Pembagian peran HS di keluarga kami untuk keseharian dan akademis anak-anak yang lebih banyak pegang adalah saya, karena suami bekerja di luar kota dan pulangnya sekali seminggu. Saya yang stay di rumah dengan anak-anak setiap hari, namun suami tetap kontrol anak-anak melalui ngobrol via PC, tanyain apa aja aktivitasnya hari ini, dan kalau suami balik dia mau ikut ambil bagian bermain sama anak-anak, ngurusin anak-anak, gantian mandiin, kasih makan anak-anak, dan antar anak-anak les piano, dan dampingi latihan di rumah, terus ajak anak-anak jalan-jalan. Itu merupakan dukungan yang sangat berarti buat saya di HS ini. Mantap, begitu ya dukungan suaminya ketika ada waktu langsung kemudian mengisi bisa dilakukan. Silakan Kak Rara dilanjutkan. Pernah ada tantangan seru apa dengan pasangan dan kemudian bagaimana solusinya akhirnya? Silakan. Iya, tadi udah perkenalan ya. Saya Rara di Jakarta, 2 anak cowok. Ya, tantangan yang paling berasa selama menjalani homeschooling itu sebenarnya baru-baru aja terjadi sih. Yang pas, jadi awal Maret kemarin kan saya sempat sakit karena demam berdarah. Terus saya juga lagi nggak ada asisten rumah tangga. Jadi benar-benar semuanya tidak terhandle. Hanya saya cuma sanggup untuk menyusui saja dan ganti popok anak. Jadi anak pertama ya tanda kutip ya terlantar, dia makan sendiri, baju kotor juga tidak ada yang bisa mencuci seperti biasanya, ada ART. Nah di situ kebetulan juga suami kan tipe pekerja yang cukup banyak waktu di luar rumah, berangkat itu bisa jam 6:30, paling telat jam 7:30, nyampe rumah juga jam 7 lagi atau 7:30 lagi gitu, jadi 12 jam. Nah itu tuh rasanya ya udahlah dunia mau runtuh kayaknya ya. Terus sementara saya juga harus memprioritaskan diri saya sendiri untuk bisa sembuh. Jadi ini gimana nih, kamu bisa pulang cepet nggak gitu. Pokoknya 2 hari itu saya sakit, tapi saya harus sehat. Harus pura-pura sehat gitu. Nah akhirnya malam-malam dia pulang agak larut jam 9 malam baru sampai rumah. Kami ngobrol ini gimana nih, aku kayaknya nggak mungkin bisa sembuh kalau kayak gini ceritanya gitu ya. Saya harus ke rumah sakit juga nggak bisa. Akhirnya ya udah semua pekerjaan rumah benar-benar semuanya itu dia yang handle. Dari bangun pagi itu dia cuci baju, dia buang sampah, bisa-misain sampah, terus sempat-sempatin nyapu, ngepel juga tempat-tempat main yang biasanya dipakai sama Rashan itu dia yang ngepel. Terus sementara saya masih belum bisa ke rumah sakit karena tidak ada yang menjaga anak-anak kan waktu itu. Jadi dia menyempatkan diri, oke, aku harus masuk setengah hari, kemudian aku pulang, kamu bisa ke rumah sakit, tapi terpaksa saya ke rumah sakitnya sendiri juga. Jadi dia megang kedua anak-anak saya di rumah. Dan begitu saya diopname, barulah orang tua saya datang ke sini. Tapi itu pun dia konsisten tetap dia yang megang anak-anak full. Karena jujur saya kurang percaya kalau anak-anak saya dipegang nenek kakeknya juga ya. Terus bayi juga entah bagaimana itu lebih bisa kondusif ketika ayahnya yang pegang daripada nenek kakeknya. Gitu. Jadi itu tantangan terberat saya sih yang pernah terjadi. Dan akhirnya dapat solusi setelah diobrolkan ya Kak Rara ya. Iya. Solusinya itu. Terima kasih Kak Rara sudah berbagi. Ayo teman-teman yang lain ada cerita menarik apa lagi? Siapa tahu ini bisa jadi inspirasi buat kita semua. Dari Kak Ria nih, silakan Kak Ria sebutkan domisili, usia anaknya, dan pernah dapat tantangan seru apa nih Kak bersama pasangan yang bisa dibagikan. Silakan. Terima kasih Kak Andito. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak. Jambi. Kalau saya sih sebenarnya kalau suami itu nggak bantu sama sekali ya soal pendidikan ini. Tapi gimana ya, soalnya udah belajar gitu, minta bacain buku aja anak saya ngeluh, iya ayah kok bacanya gitu. Jadi akhirnya kan saya ya ngajarinnya sendiri, cuman saya minta sama suami sekarang ini untuk urusan rumah yang lain tuh dia bantu gitu. Nah, dan akhirnya dia mau. Sekarang ya nggak ada ngeluh-ngeluh lagi sih soal ini. Ya kalau soal belajar, kalau saya nggak bisa ngajarin sekarang saya ya
ngelesin kemana gitu. Sekarang kegiatan yang pastinya senam. Nah itu. Ya. Kalau di PKBM-nya juga di sini sekali seminggu aja pertemuan gitu. Tidak ada yang itu sih, yang kegiatan yang pasti nggak ada. Seperti yang dilakukan Mbak Aar dan Mbak Lala tuh enggak gitu. Dan gitu nggak pede. Itu yang pasti itu kan yang penting menjaga kesehariannya dulu kan, Kak, makannya, ke belakangnya, terus mungkin ada ada ibadah-ibadah dan sebagainya, itu dulu aja, yang lain-lain kan bisa sambil jalan lah kan. Oh iya, anak saya kan umur 14, 11 dan ini yang satu lagi menjelang 7 mau masuk SD. Ya. Nah, yang 14 ini kan yang awal pertama saya masukin dia di satu SD stop gitu akhirnya waktu itu. Terus ikut kelas inspirasi sempat penjelasan dari Kak Aar. Saya enggak kalau orang nanya gimana sosialisasinya, saya nggak pernah ragu lagi soal itu. Cuman yang saya ragu terakhir ini nih, saya karena nggak punya kegiatan yang pasti itu, makanya saya nanya-nanya kemarin ke rumah inspirasi, mana ada ide belajar apa. Nah itu saya yang ikut kelas ini saat ini gitu untuk anak 7 tahun ini. Oke, nanti tinggal dilanjutkan ya Kak pertanyaannya di grup WhatsApp. Nanti teman-teman akan mengeluarkan deh seru-serunya apa sehari-hari. Siapa tahu nanti bisa jadi inspirasi kegiatannya buat Kak Ria juga. Terima kasih Kak Ria sudah berbagi. Kita masih punya satu pertanyaan pemantik lagi, tapi kita bisa bacakan dulu nih Kak Nur dari Kak Riz tentang tantangan. Oke, dari Kak Riz. Tantangannya waktu di awal-awal orang tua ibu saya nanya mengenai anak-anak saya, yang pertama katanya udah bisa TK, badannya udah besar, tapi saya bilang kami nggak sekolahin anak-anak ke sekolah formal, dan saat itu suami saya ikut bantuin jelasin ke neneknya kenapa kami nggak masukin anak-anak ke sekolah formal. Saya surprise dengan penjelasan suami saya. Wah, ini cerita menggantung nih kalau di novel-novel nih. Surprise dengan penjelasan suami saya. Surprise-nya kenapa ini ya? Penjelasannya nanti kita cepat bisa berbagi lagi. Oke, kita lanjut Kak Nur ke pertanyaan pemantik terakhir. Gimana? Bisa dibacakan sebagai penutup. Pertanyaan terakhir yang keempat ya. Apakah ada tips yang bisa dibagikan agar proses berkomunikasi dengan pasangan dapat selalu selaras sehingga keseharian homeschooling dapat berlangsung dengan asik dan membahagiakan? Oke, ini tips komunikasi mungkin antara antar pasangan tuh punya caranya sendiri mungkin untuk membuka obrolan, komunikasi atau bagaimana supaya kemudian bisa terjadi komunikasi yang baik. Wah, ini nih itu Kak Rara sudah langsung berbagi tuh kan. Iya. Oh, dari Kak Rara langsung katanya sodorin proposal kerjasama aja, langsung beres. Wah, ini keren banget ya antara suami istri pakai proposal, mantap. Oke, kita ke Kak Dita dulu. Silakan Kak Dita, langsung sebutkan domisili, usia anak, dan langsung tipsnya nih Kak. Apa nih tipsnya ketika keseharian homeschooling ini biar bisa dikomunikasikan dengan pasangan yang enak? Silakan Kak Dita. Halo Kak Andit, halo teman-teman. Nama saya Dita, anak saya 2, satu usia 9 tahun dan satu usia 5 tahun. Domisili masih di Padang, Kak? Iya, domisili masih di Padang. Oke, lanjut. Ya, untuk komunikasi ini juga di awal saya juga banyak tantangannya ya, apalagi dulu masa tahun-tahun pernikahan awal juga sempat jarak jauh karena suami pendidikan, terus anak kembali setelah anak usia 3 tahun ya, baru bisa tinggal bersama kembali dengan pasangan. Terus ya karena jarak jauh itu tentu komunikasinya berbeda ya selama ini. Online, video call, ketemu cuma berapa bulan, terus ketika tinggal bersama itu yang jadi tantangan sekali gitu. Apalagi punya pola pikir suami harusnya mengerti. Nah ini yang harusnya ini nih baiklah. Suami harusnya mengerti tanpa diberitahu ya, ini yang susah kalimat-kalimat. Yang ini akhirnya sampai satu titik ya saya akhirnya belajar untuk menyampaikan tanpa perlu ngambek-ngambekan. Kalau dulu kan ngambekan dulu dan suaminya nggak ngerti gitu ya. Udah marah seharian kok dia nggak ngerti-ngerti gitu. Saya pernah diambekin seharian. Suami akhirnya yang ngomong sendiri, saya maunya apa baru
sejak saya itu ya belajar mengkomunikasikan, bilang apa yang itu pernah loh, betul itu kejadian, saya sampai ngambek seharian gitu, nggak dia kok nggak ngerti-ngerti gitu ya, didiamin juga malah gitu ya. Akhirnya itu belajar komunikasi, sampaikan apa yang saya mau, misalnya tolongin ya habis ini jemurin gitu misalnya, ya dia mau gitu ya. Kalau yang penting dibilang, kalau nggak dibilang ya sampai besok itu juga di situ gitu. Terus ya itu sih tipsnya yang ngomong gitu. Ngomong jelas, nggak pakai emosi dulu ya Kak, udah ngomong aja ya. Nggak pakai asumsi gitu. Nggak pakai asumsi. Iya gitu, karena memang bahasanya ternyata beda gitu. Memang sama pasangan itu ya memang yang ngomong, kalau masalah untuk pendidikan anak ya disampaikan gitu, kayak di awal kayak mau homeschooling itu juga ngomong, ini ya waktu kan pandemi ya, ini pandemi kita anak-anak homeschooling aja ya, karena pada sekolah online juga sekolahnya online. Ya udah dicoba, kan yang jalanin, maksudnya yang menemani anak-anak keseharian kan saya gitu. Jadi suami ya udah ikut aja, yang penting kamu siap enggak berkomitmen, ya udah siap berkomitmen ya dijalanin gitu. Di sepanjang perjalanan ada kendala, suami sih yang ngadepin, terutama kalau ada pertanyaan dari keluarganya. Kan kemarin suami cerita ada tetangga nanya, kok anaknya di rumah aja gitu. Itu sampai diladenin pertanyaannya. Panjang nih kalau sampai suami ditanya begitu ya, Kak. Iya, jadi maksudnya saya nggak nyangka jadi suami itu jadi kayak tameng pertama lah ya dari orang luar kalau nanya soal pendidikan anak-anak. Ternyata ketika kita udah bagus komunikasinya ya nggak perlu nggak perlu marah-marah, nggak perlu ngambek-ngambekan gitu. Oke Kak Andit. Terima kasih Kak Dita, itu yang penting ya. Jadi sampaikan saja, tidak usah pakai marah-marah. Cuma yang menuju nggak sampai marah-marahnya ini prosesnya bisa satu sesi sendiri ya Kak Dita. Terima kasih Kak Dita sudah berbagi. Next kita ke Kak Jet. Gimana Kak Jet? Cara ngobrol dengan pasangan atau komunikasi yang membuat jadi lebih ketemu solusinya gitu, nggak pakai marah-marah. Silakan Kak. Siang Mas Andit lagi. Saya lagi dari Jet. Saya tuh tipenya orangnya suka ngobrol, tapi karena besar di keluarga yang nggak bisa ngomong straightforward, jadi saya kebiasaan kalau ngomong itu minggir-minggir gitu, minggir-minggir, belok-belok gitu, sampai ke akhirnya tujuan gitu ya, buat mempropos sesuatu ke Bapak Ibu saya dulu gitu kan, atau ngomong di keluarga saya. Nah sementara suami tuh suka nggak ngerti ya kalau misalnya, ini maksudnya apa sih gitu kan, ya sama kayak Kak Dita tadi lah gitu ya, ngomongnya pakai pelintar-pelintir gitu. Terus sampai dia satu poin dia ngomong gini, kamu tuh kalau ngomong ke aku nggak usah pakai kayak gitu, langsung aja gitu kan. Maksudnya aku tuh bukan siapa-siapa, maksudnya bukan orang lain yang harus ngomongnya dibagus-bagusin, dicakep-cakepin gitu ya. Jadi ya santai aja gitu. Terus sementara dia kan juga orangnya introvert dan terbiasa di keluarga nggak mengungkapkan perasaan dan emosi gitu. Jadi yang buat kami cukup berhasil dalam komunikasi itu ngobrol. Terus karena saya orangnya visual dan suka teks gitu, jadi kami punya whiteboard di rumah yang bisa buat coret-coret gitu kan. Dan selain whiteboard kami juga pakai jendela, kaca, lantai dan lain sebagainya, atau buku gitu ya, mau dimanapun kami bisa menulis tuh kayak bisa ngegambar sekaligus nulis apa yang dirasa, apa yang dipikirkan, atau bahkan sampai bentuk sebuah kerangka pemikiran tentang parenting lah gitu ya, gitu. Maksudnya ngobrol-ngobrol santai terus tiba-tiba yang harusnya kayak gini ya, kenapa nggak bisa kayak gini, kenapa dulu aku kayak gini, kenapa kita ngerasa kayak gitu gitu, sampai kayak kita lihat visualnya kelihatan, jadi yang ternyata kita bisa isinya di sini nih gitu ya, karena dulu kamu dan aku ngalamin kayak gini, sementara kita nggak pengen anaknya ngalamin kayak gini gitu kan. Jadi kayak gitu, dan setelah divisualisasi pakai gambar dan teks, ternyata itu juga jadi poin lain buat anaknya juga ikut kayak gambar-gambar lah ya gitu. Jadi kalau dari ceritanya Kalistia sama lah, kami suka nulis-nulis di lantai gitu ya, yang ngapusnya agak-agak suka tantangan tersendiri gitu. Tapi ya itu ternyata it works buat kami untuk tadi yang susah ngungkapin perasaan, negosiasi, ngobrol sampai akhirnya ketemu gitu jalannya gitu. Bahkan waktu kami potty training anaknya gitu pakai gambar, jadi visual ngegambarin sesuatu untuk kayak keluarnya pup dari sini gitu kan ya gitu. Jadi ternyata dari kami ngobrol berdua jadi ngobrol bertiga dengan teks dan visual itu.
Itu sih yang Terima kasih Kak Jen. Ini salah satu tips alat bantu ya buat teman-teman yang mungkin memang kebutuhannya adalah visual dan ngomong langsung mungkin bisa, tetapi ketika ada alat bantu seperti whiteboard di tengah ruang keluarga, di mana semuanya bisa ikut menuliskan di situ, mungkin menempelkan surat cinta di situ dan sebagainya. Wah, ini bisa ditiru, bisa dipakai. Siapa tahu bisa bermanfaat di keluarga masing-masing. Tadi kan Nori sempat resen, jadi mau melanjutkan pembagian cerita terakhir nih, Kak Nori, tipsnya atau bagaimana Kak? Atau kepencet lower hand-nya gimana? Silakan. Nih kita sambil menunggu kepastian dari Kak Nori, kita baca-baca lagi nih di kolom chatting nih. Ya. Ada dari Kak Rara ya. Jadi biasanya kalau lagi butuh bantuan atau perubahan, daripada lupa, aku langsung WA proposal suami di jam kerja. Jelasin kalau aku butuh ini itu. Gimana? Ntar biasanya ada adjustment tuh proposalnya. Habis itu pas udah di rumah, lanjut dibahas. Habis itu penandatanganan proposal. Ini berarti betul-betul dalam format PDF ya, Kak? Seru banget nih, atau format Word yang bisa diedit bersama lah. Nanti kita lihat teknisnya ya, oke. Ya, dari Kak Riz. Saya biasanya biarin suami tenang dulu, kenyang dulu, dan nyaman dulu. Kalau udah gitu suami asik diajak ngobrol apa aja. Ini berarti sudah tahu bagaimana cara memenuhi tangki energi suaminya ya, atau tangki cinta suaminya atau pasangannya. Kalau dia udah kenyang, dia udah tenang, baru bisa diajak ngomong. Nah, itu dia, artinya kenali ya teman-teman semua apa yang menjadi kebutuhan atau tangki energinya. Oke, tiba-tiba perang saudara katanya di tempatnya. Iya, nggak jadi. Oke, nggak apa-apa Kak Nuri. Dari Kak Dita, aku punya WA grup suami istri dan kadang seperti Kak Jet, kami adain rapat berdua sekali, terus di mind mapping kebutuhan kami pakai kertas dan dicoret-coret untuk brainstorming. Setelah itu baru kami diskusikan solusinya. Keren sekali. Memang kalau antara dua akademisi gitu ya, dua dosen bertemu itu kemudian terjadi adalah mind map dan diskusi. Ya, itu keren lah. Jadi itulah kekayaan kita semua, teman-teman semua. Dan terima kasih, kita aplaus dulu dong untuk sesi berbagi di hari ini. Seru ya Kak Nur ya, pesertanya banyak. Lebih dari 40 partisipan. Dan mohon maaf nih lebih dari 1 jam karena sharingnya seru-seru sehingga teman-teman bisa melihat bahwa inilah tempat yang bisa kita manfaatkan bersama untuk berbagi apapun sesuai tema. Nah, kita nanti bulan depan mau membahas apa lagi, silakan sampaikan ya di grup WhatsApp masing-masing, di grup khususnya di usia sekolah, apa yang mau kita bahas nanti di bulan depan. Silakan Kak Nur, mungkin ada penutup yang mau disampaikan. Oke, aku nggak apa-apa ya tutup kamera ya, baiknya pas bangun. Lanjut. Oke, baiklah teman-teman semua. Terima kasih ya karena sudah berbagi cerita dan pengalaman seputar peranan dan keterlibatan pasangan di dalam proses homeschoolingnya. Semoga semakin bisa menginspirasi kita semua, para praktisi homeschooling, bahwa penjelasan pembagian peran antara suami dan istri di dalam keseharian homeschooling dan membawanya ke dalam teknis tidak perlu menyertakan emosi, dapat membuat proses keseharian homeschooling berjalan dengan lancar. Kalau sampai masih ada emosi yang bisa menyertai proses komunikasi, mungkin sudah waktunya untuk diri kita memenuhi terlebih dahulu tangki kebahagiaan agar komunikasi dengan pasangan dapat berlangsung dengan lebih asik dan solutif. Sekali lagi terima kasih banyak ya teman-teman semua untuk keseruan ruang berbagi siang ini. Saya kembalikan lagi kepada Kak Andito. Silakan Kak. Terima kasih Kak Nur, kita aplaus dulu dong buat kita semua, teman-teman semua yang sudah hadir di siang hari ini untuk sharing-sharingnya. Dan ya ini sedikit ya buat teman-teman yang sudah pernah merasakan Parents Club Rumah Inspirasi yang terpaksa kita sudahi karena situasi dan kondisi. Lumayan kan ada ruang berbagi, jadi bisa berbagi. Oke, kita foto bersama dulu, silakan yang mau diabadikan kebersamaannya siang hari ini bisa langsung open cam. Terima kasih teman-teman semua buat kebersamaannya. Sambil teman-teman open cam, saya ingin mengingatkan bahwa buat teman-teman khususnya yang bisa mengakses Premium Printables itu ada jurnal perjalanan ya buat teman-teman yang mungkin lagi mudik, lagi dalam perjalanan. Nah, itu bisa dimanfaatkan buat proses belajar anaknya. Jadi silakan dimanfaatkan, ada di ruang member Premium Printables. Ada Kak Muklis, mana nih sharing bapak-bapak? Saya sudah menunggu-nunggu tadi Kak Muklis. Ternyata Kak Muklis diam-diam saja. Baiklah, kesempatan berikutnya Kak. Siapa tahu ada cerita-cerita menarik kalau dari sudut pandang para suami. Oke, kita foto dulu sebelum kita tutup di siang hari ini. 3, 2, senyum. Cekrek. Oke, terima kasih teman-teman semua buat kebersamaannya siang hari ini.
Semoga dilancarkan dan dimudahkan ibadah puasanya bagi yang berpuasa, dan ini adalah sesi terakhir ruang berbagi homeschooling usia sekolah di bulan Ramadan. Artinya kita akan ketemu lagi mungkin di bulan depan, setelah bulan Ramadan. Artinya kita memohon maaf lahir batin ya, Kak Nur ya, kalau ada hal yang salah, yang kurang-kurang yang kami sampaikan di dalam pertemuan di siang hari ini. Mudah-mudahan teman-teman semua di dalam kesehatan, di dalam kemudahan, kelancaran, sampai proses lebarannya nanti. Dan jangan lupa lebaran ini emang gini ya, orang tua homeschooling itu nggak mau rugi gitu. Jangan lupa proses lebaran itu ada 2 proses yang menarik. Pertama adalah proses di mana kita bisa belajar banyak hal, anak-anak ketemu keluarga besarnya. Proses kedua adalah biasanya momen-momen terima rapot ya. Ketika ketemu keluarga besar, nah, kita itu biasanya ada pertanyaan dan sebagainya. Silakan teman-teman kuatkan diri Anda, siapkan diri Anda untuk bisa menjadikan momen lebaran menjadi momen yang menyenangkan. Terima kasih teman-teman untuk kebersamaannya. Saya tutup dengan sebuah pantun. Layangan terbang karena tali kaman, dari bedang dia mampirnya ke pisangan. Keputusan homeschooling niscaya untuk kebaikan bersama. Selamat menemukan bentuk kerjasama terbaik bersama pasangan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Thank you. Terima kasih banyak.